nih kadang satker itu cuma sekedar mencanangkan, dah, Jeda. clear, selesai. Bagaimana kita bisa meyakinkan publik bahwa kita menyelenggarakan semua tahapan, baik pemilu dan pemilihan betul-betul berintegritas. Halo teman pemilih, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Teman pemilih, senang sekali bisa berjumpa lagi bersama saya Haris Isa Pamungkas, host podcast KPU Jateng paling ganteng. Halo teman pemilih, pada episode kita kali ini kita bersempatan berdialog langsung dengan narasumber. Beliau ini adalah Ibu Iva Rosita, anggota KPU Republik Indonesia, Divisi Hukum dan Pengawasan. Kita langsung saja sapa beliau. Selamat siang Ibu, bagaimana kabarnya? Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Kabar baik, kalau nggak baik saya nggak kesini. Terima kasih sudah berkenan hadir di podcast KPU Jateng. Ya. Nah ini teman pemilih, beliau ini memang selain sibuk banget dan kita memang menunggu hampir cukup lama untuk kedatangan beliau di podcast KPU Jateng. Mungkin kesibukan beliau. Berapa lama sih? Lamanya berapa lama? Mungkin bisa ada loh Bu, berapa bulan kita menunggu kedatangan Ibu. Oke. Baik Bu, seperti yang kita ketahui kan kemarin KPU Provinsi Jawa Tengah itu mengadakan launching. Zona informasi terintegrasi. Nah, menurut Ibu, pandangan Ibu, urgensinya dari pembentukan zona informasi terintegrasi atau yang kita singkat saja ZIT, Bu, itu bagaimana? Iya, kalau saya sih melihatnya gini ya, kemarin itu yang dilakukan oleh KPU Jateng ini sebuah inovasi ya, sebuah gebrakan baru kalau saya rasa ya, dengan zona informasi terintegrasi gitu ya. Jadi kan ada kita underbold ya, jadi underline dan kita bold di situ ada informasi terintegrasi gitu ya. Kalau kita bicara informasi berarti kan di produk kita itu ada JDIH, ada PPID, di website kita. Betul. Ya. Jadi ceritanya KPU Jateng nih ingin menceritakan kepada halayak ramai, kepada publik. Apalagi kemarin yang saya perhatikan yang diundang kan ada pihak-pihak eksternal ya. Betul. Nah ini sebuah inovasi baru disampaikan kepada publik bahwa kita punya sistem informasi yang terintegrasi. Itu ada zona itu gitu loh. Zona informasi terintegrasi yang aksesibel, yang bisa diakses, yang update, yang mutakhir. Gitu kan. Nah, saya sungguh-sungguh apresiasi ya kepada KPU Jateng kemarin itu. Saya sangat menyesal sebenarnya kemarin nggak datang. Sangat-sangat menyesal. Karena ini juga bagian dari bagaimana KPU Jateng itu yang sekarang dalam proses penilaian pembangunan zona integritas itu juga memberikan keyakinan kepada tim penilai nasional bahwa mereka mempunyai produk-produk hukum yang bisa dijadikan salah satu indikator dalam membangun zona integritas itu gitu loh. Ya salah satunya pelayanan publik dengan zona informasi terintegrasi tadi ya. Nah itu jadi saya luar biasa salut KPU Jateng, mudah-mudahan nanti bagi teman-teman KPU provinsi lain yang juga dalam proses penilaian pembangunan zona integritas ini juga bisa mengadopsi apa yang dilakukan oleh kawan-kawan KPU Jateng. Apalagi tadi menghadirkan pihak eksternal itu bagian dari mengeksplor gitu ya kegiatan-kegiatan yang ada di KPU Jateng. Nah, itu harus penting sekali kerjasama dengan pihak luar atau terpublikasikan kepada pihak-pihak luar. Jadi kegiatan kita itu terkadang kita punya kegiatan banyak tapi tidak terpublikasikan gitu loh. Saya heran kadang teman-teman itu apa padahal itu yang dimaksud dengan lembaga KPU ini sebagai lembaga yang terbuka ya dengan asas-asas prinsip penyelenggaraannya. Jadi kalau kita bicara terbuka, aksesibel,
terus kemudian jujur. Ketika kita punya kegiatan tidak terpublikasikan, itu bagian dari kita tidak memberikan akses atau ruang informasi kepada publik. Nah, jadi sekali lagi itu penting diketahui khalayak ramai. Bisa dikatakan nih sebagai garda terdepan ya Bu ya. Iya. Terutama untuk pelayanan publik tentunya. Iya, betul. Karena kadang-kadang banyak kita temui dari masyarakat, apa sih sebenarnya kalau pekerjaan dari KPU sendiri di luar dari penyelenggara pemilu. Kalau nggak ada pemilu ngapain? Nah, ini juga sebagai wadah kita juga ya Bu ya. Nah, ketika sudah dibentuk, sudah di launching, kira-kira tantangannya apa Ibu untuk Siti ini? Nah, ini kan kadang-kadang ya kita launching, lalu nanti tiba-tiba ya udah launching sekedarnya aja gitu ya. Yang penting udah dilihat orang kita launching aja gitu. Nggak boleh sampai di situ. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan oleh teman-teman. Kita itu punya program pencanangan zona integritas ya di 514 kabupaten kota ya. Walaupun kemarin saya perhatikan ada beberapa daerah yang belum melakukan pencanangan zona integritas. Sorry, iklan sedikit. Silakan untuk diminum Bu. Batuk. Nah, ketika zona integritas itu sudah dicanangkan, seharusnya ada komitmen. Ini udah kita canangkan nih, kita bangun komitmen dong. Kira-kira untuk pembangunan zona integritasnya di Satker kita apa yang harus kita lakukan, gitu ya. Nah, ini yang kadang teman-teman itu, mohon maaf nih, kadang Satker itu cuma sekedar mencanangkan, sudah clear, selesai, dipublikasikan, dilihat sama KPU RI, udah, kita udah canangkan nih. Tapi tidak memikirkan setelah itu, ya kan? Setelah dicanangkan, ya buat program-program pembangunan zona integritasnya apa, datanya diperbaiki, terus kemudian bukti-bukti dukungnya ya, laporan-laporannya, layanan kepada publiknya gitu, yang gitu-gitu, yang hal-hal kecil begitu. Membuat slogan-slogan zona integritas gitu ya, bahwa KPU ini gitu kan, bahwa Anda memasuki ruang atau zona integritas misalnya seperti itu gitu ya. Jadi ada slogan-slogan itu, atau kayak KPU Jateng kemarin tuh bagus tuh. Apa? Slogannya ya. Slogannya itu. Pemimpin sebagai role model gitu kan, integritas gitu kan. Nah, itu kan bisa menggambarkan sebuah komitmen bahwa ternyata KPU Jateng melalui slogan ini dia telah berkomitmen gitu, sebagai pimpinan mereka harus betul-betul berintegritas gitu. Jadi itu yang kadang terabaikan oleh kawan-kawan ketika mencanangkan, tidak membangun programnya apa. Nah, padahal ini sangat penting sekali zona integritas ini, agar nanti dari Menpan RB itu bisa melakukan penilaian KPU ini juga lembaga yang sama dengan lembaga lain, mampu gitu ya. Apalagi kerjaan kita ini kan nggak jauh dari kepemiluan, terus kemudian pemilihan gitu ya. Bagaimana kita bisa meyakinkan publik bahwa kita menyelenggarakan semua tahapan baik pemilu dan pemilihan betul-betul berintegritas gitu. Jadi slogan-slogan itulah yang seharusnya kita bangun kepada publik gitu. Nah, ini tadi disebut untuk meningkatkan kepercayaan publik maksudnya. Ini tadi disebut Ibu tentang slogan dari KPU Provinsi Jawa sendiri. Nah, tadi pimpinan KPU Jateng itu menjadi role model. Harapan Ibu dari KPU Jateng untuk Satker di bawahnya nih, bagaimana sebagai pemimpin, sebagai role model untuk zona integritas bagaimana Ibu? Ya, kalau pimpinan di KPU Jatengnya aja seperti ini, saya meyakini KPU kabupaten kotanya juga pasti akan mengikuti, mencontoh. Ya, jadi kepemimpinan itu penting, ya. Pemimpinnya itu A, pasti nanti di bawah juga A. Kalau pemimpinnya B, pasti di bawah juga B. Ya, jadi saya berharap nanti KPU Jateng ini bisa betul-betul menjadi role model bagi teman-teman di 35 kabupaten kota KPU Jawa Tengah. Ya. Intinya lagi sebenarnya zona integritas ini bukan hanya sekedar komitmen, ya, membangun komitmen agar penyelenggara pemilu ini betul-betul berintegritas. Tapi kita membentuk atau diawali dengan merubah budaya yang sebelumnya sudah baik, tapi maksudnya dibenahi lagi, disempurnakan lagi gitu ya. Jadi lebih kepada membangun budaya yang lebih baik gitu.
dengan tadi yang komitmen tadi, di awal dengan komitmen, dimulai dari diri sendiri, kemudian untuk lembaga. Kalau kita bicara integritas itu kan berarti kan gini, Mas Pamungkas ya, panggilannya apa sih? Saya bisa Haris, bisa Pamungkas. Oh gitu. Senangnya apa? Saya Haris saja. Haris. Nah, kalau kita bicara integritas itu kan antara ucapan dengan perbuatan itu harus sama iya. Gitu ya. Betul. Antara apa yang kita diucapkan disertai dengan perbuatan yang sama dengan yang diucapkan, gitu ya. Jadi kalau kita udah capek ngomong lembaga KPU adalah lembaga berintegritas, gitu ya. Asas penyelenggaraan KPU adalah berintegritas, akuntabel, apa segala macam gitu ya. Efektif, efisien, mandiri, jujur gitu. Terbuka, ya, aksesibel. Tapi kalau tidak disertai dengan perbuatan nyata, itu tidak akan membuktikan, tidak akan memberikan kepercayaan publik terhadap itu. Gitu. Jadi harus betul-betul dibarengi integritasnya apa nih, validasinya apa, gitu kan. Misalnya laporan keuangan terpublikasi setiap 3 bulan sekali, realisasi anggarannya, misalnya itu bagian dari membangun integritas. Karena uang kita ini kan uang negara yang kita pakai nih. Betul, Ibu. Iya kan? Setiap 3 bulan sekali kita sampaikan kepada media sosial kita, kepada website kita, bahwa realisasi anggaran KPU Jateng per triwulan dari total sekian adalah sekian, terdiri dari program ini. Nanti semester satunya lagi sampaikan lagi. Ya kan, terus nanti triwulan yang ketiganya sampaikan lagi, triwulan keempatnya sampaikan lagi. Itu dari membangun, orang melihatnya kayaknya hal sepele. Tapi ketika ada penilaian dari Menpan RB, itu bisa menambah nilai dari validasi integritasnya KPU Jateng. Iya, betul. Itu dipikir ini hal kecil gitu kan. Nah, itu bagian dari yang tadi keterbukaan. Terus kemudian evidennya, laporan-laporan itu yang lebih penting lagi. Itu penting sekali. Itu sangat penting sekali, evidennya, datanya valid. Terus kemudian informasi-informasi yang disampaikan ke media sosial itu memang benar ada, real gitu, seperti itu. Itu yang penting lagi. Betul. Rasa itu. Nah, yang di ZIT KPU Jateng juga di dalamnya ada JDH-nya, lalu ada PPID-nya, lalu ada lapor KPU, dan kami pun juga memberikan ruang konsultasi hukum bagi satker KPU di Jawa Tengah tentunya, baik melalui daring maupun luring. Kalau daring kita siapkan ruang telekonferensi juga, Bu, dan itu semua terintegrasi di ZIT ini. Nah, selanjutnya, Bu, saya mau tanya, apakah ada indikator atau standar dalam mengevaluasi keberhasilan implementasi dari ZIT ini? Menurut Ibu bagaimana? Itu ada ini ya, ada 2 faktor ya, ada nilai pengungkit, ada nilai hasil gitu ya. Jadi di pengungkit itu ada beberapa indikator, seperti misalnya manajemen risiko dan lain-lain. Nah, tadi kan ada beberapa hal tadi yang disampaikan oleh di KPU Jateng Pak Dewa tadi ya. Bagaimana manajemen risiko mereka itu dinilai cukup rendah katanya, padahal kami udah melaksanakan loh, Bu, manajemen risikonya gitu kan. Nah, tapi ternyata yang tidak eviden itu adalah tidak terpublikasikan. Ya tadi Ibu sebut sampaikan. Tadi jadi kalau misalnya dia udah melaksanakan tapi tidak terpublikasikan, jadi akhirnya tidak eviden gitu loh, ya kan? Seharusnya ketika itu ada kegiatannya dipublikasikan, karena keterbukaan itu kan bagian dari itu ya, meningkatkan kepercayaan publik tadi. Jadi publik juga tersampaikan dan publik akhirnya percaya, oh iya benar nih mereka melaksanakan kegiatan manajemen risiko gitu. Tadi ada lagi masalah katanya beberapa hal terkait perjanjian kinerja. Iya, perjanjian kinerja. Udah melaksanakan loh, Bu, perjanjian kinerja itu kan setiap tahun. Betul. Tapi masalahnya ternyata tidak tersampaikan juga ke publik, terpublikasi gitu ya, Bu, ya. Tidak terpublikasikan. Seharusnya di websitenya itu terpublikasikan kegiatan-kegiatannya ketika ada penandatanganan perjanjian kinerja gitu kan, sehingga ya, Bu, ya, iya, sehingga tadi eviden antara datanya dan informasinya. Data dan informasi yang terpublikasi gitu. Jadi hal-hal itu yang mungkin nanti bisa dilengkapi oleh KPU Jateng, sehingga nanti pada saat tim penilai nasional bisa meyakinkan tim penilai nasional gitu untuk maju ke penilaian di Menpan RB-nya.
Yap. Gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih Bu, atau terakhir closing. ya. Terakhir Bu. Atau closing statement lah dari Ibu. Kita minta saran atau perbaikan ke depannya dari Ibu khususnya untuk zona informasi terintegrasi KPU Provinsi Jawa Tengah. Iya, saya rasa salah satu penilaian pembangunan zona integritas ini adalah salah satu cara yang memaksa sebenarnya. Iya, kalau nggak ada penilaian itu tidak memaksa kita kan untuk melengkapi, untuk melakukan eviden gitu ya. Dan kemudian berikutnya adalah ini salah satu cara reformasi birokrasi ya. Jadi kalau kita bicara Menpan RB itu kan tujuan utamanya adalah reformasi birokrasi. Kemudian meningkatkan trust, kepercayaan publik. Trust, baik. Jadi pembangunan zona integrasi salah satunya itu. Terus kemudian berikutnya adalah bisa menjadi model atau contoh. Gitu. Jadi saya rasa nanti KPU Jateng mudah-mudahan nanti ini kan tahapan penilaiannya kan panjang nih sampai nanti mungkin ditetapkan sampai Desember kemungkinan akan dikeluarkan nama-nama siapa yang kira-kira dari 12 satker ini yang berhasil dalam pembangunan zona integritasnya menuju wilayah bebas korupsi. Mudah-mudahan Jateng salah satu. Mudah-mudahan Jateng ya Bu. Ya, mudah-mudahan. Kalau kita kemarin kan dapatnya cuma 1 2023. Ya. 2024 kita cuma dapat 2 yaitu DIY dan Parhubmas. Oh, yang dari bawah. NTB yang di KPRI-nya kan Parhubmasnya. Kalau yang 2023 kan NTB. Ya. Nah, saya berharap dari 12 ini yang kita usulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim penilaian nasional itu ke-12-nya bisa mendapatkan predikat terbaik dalam pembangunan zona integritasnya. Mudah-mudahan. Nah, ini masih ada kesempatan kawan-kawan untuk melakukan kelengkapan komunikasi dengan tim penilai nasional, nanti didampingi oleh inspektorat ya, sebelum nanti Menpan RB bergerak. Hati-hati loh. Kadang metodenya mereka itu mereka datang ke sini ke KPU Jateng itu kayak rakyat biasa. Oh ya, kayak maksudnya orang misteri gas gitu ya Bu, misteri gas gitu datang pada umumnya gitu, minta data atau informasi apa gitu, ngelihat ruangannya apa segala macem, ruangan layanan publiknya seperti apa gitu ya. Bisa jadi itu salah satu tim penilai dari Menpan RB. Nah, jadi kawan-kawan setiap hari harus berpikiran bahwa ini akan ada misteri guys. Untuk itu. Insya Allah kami sudah mempersiapkan Ibu. Makanya kami yakin lah. Buat aja simulasi kan, ketika ada orang datang, terus apa yang dilakukan, menyambat. SOP ya Bu ya? Iya, SOP-nya. Jadi misalnya datang di awal, menyambut dengan sapa, senyum, salam, sopan, santun. Itu harus dimulai dari 5S ya Bu? Iya. Kadang nggak sadar kan kita kan, itu bisa meningkatkan penilaian zona integritas juga. Seperti itu. Saya rasa itu sih. Ya. Oke, terima kasih sekali ya Bu ya. Dengan zona integritas ini juga mudah-mudahan kan tadi yang saya sampaikan tuh, kalau kita bilang zona integritas itu kan berarti kan tadi membangun budaya yang baik, reformasi birokrasi, terus meningkatkan kepercayaan publik, bisa menjadi contoh atau role model gitu kan. Dan yang terpenting tadi ini membangun budaya anti korupsi. Budaya anti korupsi. Ya, jadi kalau kita bicara integritas itu salah satunya itu, membangun budaya anti korupsi. Jadi ada slogan-slogan komitmen diri ya yang bisa disampaikan dan terpublikasikan gitu. Ya hal-hal kecil lah, misalnya kamu bicara korupsi, kamu bicara nepotisme, kita udah duluan gitu loh, gitu. Jadi slogan-slogan yang keren-keren kayak gitu kan. Kamu ngomong KKN, kamu ngomong ini korupsi, KPU duluan dalam mencegahnya gitu. Seperti itu. Jadi yang gitu-gitu sih. Baik Ibu, terima kasih sekali. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk menjadi lebih baik lagi. Baik teman pemilih, tadi kita baru mendengarkan nih ya banyak informasi, banyak inspirasi dari narasumber kita, dan saya mengingatkan kepada teman pemilih bahwa tetap terus follow, subscribe, dan like-nya untuk media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah. Podcast KPU Jateng terupdate bersuara kepemiluan. Terima kasih.
Ya emang ganteng kan. Lawannya cuma kamu cewek-cewek. Muka Foxcott. Aduh, lepas. Terupdate.